untuk mengawali acara kita di pagi hari ini, pembacaan Al-Quran oleh Ustaz Muhibban Pulungan MP. Kepada Ustaz dipersilakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhibban Pulungan MP. Acara selanjutnya, laporan dari Ketua Pelaksana Pos PMP Profesor Dr. Hamka Baya tahun 2020 oleh Ustaz Ahmad dan Tony Widola MP. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat bahagia ini kita bisa hadir di Masjid Hajjah Mulyana Pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka Padang dalam rangka melaksanakan kegiatan POS tahun 2025. Sebagai laporan pertama, kegiatan POS kita ini berlangsung selama 3 hari. Anandaya, hari ini hari Kamis, besok hari Jumat, dan hari Sabtu hari terakhir, dan nanti akan kita laksanakan juga penutupan POS secara resmi. Kepada Bapak Ibu Ustazah, peserta kita atau santriwan-santriwati kita pada tahun ini SMP Putra berjumlah 49 dari berbagai daerah. SMP Putri berjumlah 25 orang.
Total untuk SNP tahun ini 74 orang. Kepada Ustaz, ini tidak ada yang berkurang, ya. Jadi niatkan dalam hati harus tamat dari pesantren Hamka. Untuk SMA, putra berjumlah 17 orang. Namun Pak, masih ada yang belum hadir. Ini kita lihat di data, ada sebagian dari alumni kita yang belum hadir. 17 orang putra dan putri 23. Mana SMA putri ini? Yang jilbab hitam, ya. Nah, antum 23 orang, maka jumlah SMA 40 orang. Kemudian kepada Bapak Ibu kita sampaikan ada santri pindahan kita itu berjumlah 6 orang. Itu juga kita minta bergabung untuk mengikuti pos, tapi ada yang belum bisa hadir. Total santri yang ikut pos di catatan kita berjumlah 120 santri. Dr. Hamka pada tahun 2025 oleh Ketua Yayasan Wawasan Islam Indonesia, Bapak Profesor Dr. Jasriel MPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Sebelum saya menyampaikan sesuatu dalam pembicaraan ini, saya sudah kenal dengan beberapa guru. Sekolah kan sudah kenal ya dengan anak-anak ini. Belum. Saya baru pertama kali bertemu bersua dengan para santri baru, baik SMP, SMA. Tentu yang SMA dari pesantren SMP Hamka yang masuk SMA tidak pernah bersua, tapi banyak teman-teman baru saja. Banyak. Belum saya kenal. Saya perkenalkan dulu lah Pak Zul sebagai ketua Kawasan kita. Ini pengurus saya perkenalkan dulu, karena bagaimanapun yang disampaikan ada orang. Pengurus itu di bawah naungan Yayasan Pak Peternakan Zulkifli MPU. Waalaikumsalam. Yang sehari-hari dalam pesantren ini sebagai wakil ketua. Wakil ketua hanya satu, jadi ketua langsung wakil ketua. Kemudian sekretaris tidak di sini ya, Dr. Asmo Khairi MM. Beliau penjabat sekarang kepala balai di Kementerian Perhubungan Laut di Tanjung Priok. Terus kalau kedua dia hanya sekali ada. Dan itu penting bagi kita untuk menanam channel itu artinya saluran dalam artian tinggi ya. Tetapi itu untuk orang kita di Jakarta yang membuat relasi dengan berbagai pihak, terutama di Kementerian Pendidikan Nasional dan pihak lain yang bisa membantu pesantren Hamka. Sebab pesantren ini didirikan tahun 2017 dan mulai diresmikan 2018, karena 2018 sekarang baru berlangsung 7 tahun ya. Ustazah menikah kan makanya alhamdulillah sudah seperti ini. Kemudian wakil sekretaris
sudah meninggal, Pak Harrison Sujana itu. Tetapi karena mengurus prosesnya panjang Kemkumham, maka tidak kita perbaiki SK Kemkumham itu, kita minta Pak Alf menjadi Sujana pertanian sebagai Kepala Sekretariat Yayasan Kantor Kemkumham. Dan di periode 2028 beliau masuk terus, insya Allah. Bendahara yang selalu hadir dalam kesempatan ini adalah Pak Insinyur Yul Nasri MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Zul, Pak Am untuk mengelola pesantren ini. Beliau ini pasti jabatan dulu. Kepala dinas berapa kali? 4 kali. Kepala pasaraya juga. Kepala dinas, dinas pasar, pertamanan dan sebagainya. Jadi di birokrasi di sana banyak. SP yang anak muda yang hebat. Tentu Ustaz Todi itu mempunyai autoriti yang sangat luas. Autoriti sangat luas sekali, mulai dari keamanan, wankamar, logi, kebersihan itu di bawah wewenang dari Ustaz Todi. Jadi anak-anak itu banyak mengurus Ustaz Todi itu dibantu oleh Ketua Wakil. Begitu pula PT SMP. Ini Ustaz Dewi Hendra, MPD, kita sangat kenal. Beliau ini mengelola SMP sehari-hari. Dibantu oleh 2 orang ya. Pertama, Deki, yang kedua, Mira. Sudah hafal oleh anak-anak. SMA kenal nggak? SMA ini yang dari awal ini mulai masuk dalam tahun 2018 ya. Ustazah Nida Rahmawati, Kurniawati. Saya salah betul antara Kurnia dengan Rahmawati. MPDE. Beliau ini sudah dia sangat strike. Tidak bisa tahun awal ini. Bagus sih kalau dibantu oleh Ketua Wakil Rizky mana Rizky? PD dan Rizka. Terus kepada guru kita dulu nantilah kalau sekolah perkenalkan. Tapi guru kita semuanya adalah S2. Ini hebatnya Hamka ini. Kita memilih guru-guru yang berkualifikasi S2. Tentu harapannya adalah santri-santri yang ada ini bisa lebih katakan terbuka wawasan pikirannya untuk lebih paham mengerti tentang materi pembelajaran. Juga kawan-kawan kita di oleh kawan Todi perkenalkan, saya wajah-wajahnya baru melihat sebagian baik yang laki dan perempuan. Dan juga ada lembaga kreatif kita dibawakan dari Laura, mana Laura-nya? Laura, dan juga dibantu oleh stafnya. Yang staf baik kamera ini. Juga ada tenaga kebersihan kita, ada laundry kita. Semuanya itu adalah satu sistem manajemen yang dibangun di Nusantara. Saya tidak akan banyak berceramah. Saya ingin manggil ini Nanda ya. Ini dulu, siapa namanya? Yang santriwati, kelas 1 SMP. Mana dia? Mana santriwati SMP? Tunjuk depan.
Mana SMP? Mana di depan? Ini. Satu orang aja. Satu saja. Ya. Risto. Hafiz. Panggilan? Hafiz dulu SD-nya di mana? Apa itu di mana tuh? Di Solo Selatan. Kenapa mengingatkan? Jilet sambil yo. Cuma mesti dipaksa dalam enggak? Cuma taunya Abang, ini sama cucu saya ya? Enggak? Ini santriwati, siapa namanya? Zahwati. Panggilan? Awal. Ini tinggi-tinggi. Bentar lagi sudah pada saya. Hebat-hebat. Apa bakatnya? Olahraga? Waktunya futsal fokus apa itu? Kalau awak belum tahu, nanti akan dikasih pertanyaan. Kalau cita-cita asko, panggilan Hafiz. Panggilan Hafiz. Cita-citanya apa? Polisi. Udah masuk polisi gagal karena kalau punya bisnis ya. Ini dari mana asal? Singapura, Selatan. Apa masuk akal? Ini itu di buah contoh santri yang hebat-hebat tinggal sendiri itu sekolah di pesantren Hamka. Anak-anak sekalian, ini cita-citanya polisi. Ini cita-citanya awak? Lebih fokus. Abdi negara semua besar, pegawai negeri, polisi, tentara, dokter, apa? Fokus belajar. Jadi belum punya cita-cita, belum tahu bakat olahraga, senior dan sebagainya. Jadi olahraga yang mengganggu BPK dan bakat itu BPK SMP. Nanti Ustazah sebenarnya kita. Jadi kita dengan Ustazah itu menjadi bakat kebanggaannya ini. Kenapa saya tampilkan dua orang ini? Tanpa mengabaikan yang lain, kan? Tanpa mengabaikan yang lain, Hamka ingin mengoptimalkan potensi santri dan santriwati yang bersekolah di sini. Anak-anak sekalian mempunyai bakat, potensi, kecerdasan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang belum muncul ke permukaan. Seperti ini, awak yang belum tahu tentang bakatnya, cita-cita sekarang sedang digali ya, sedang dirintis dokter. Ya. Mungkin juga nanti aku juga lah itu. Belum tentu nanti waktu belajar di Hamka akan keluar nanti. Kalau ini sudah memang berniat untuk menjadi polisi abdi negara juga itu, polisi yang profesional. Semua itu ada di bakat kemampuan para santri. Dan saya percaya bakat itu akan muncul seiring dengan proses pembelajaran, proses mondok di pesantren Hamka ini.
Seiring itu, apa titik lemah dari para santri yang selalu kadangkala merasa tidak mampu, rendah diri, tidak berdaya. Itu yang harus kita rubah menjadi yakin, mampu, percaya diri. Di akhirnya adalah keluar potensi hebat. Coba lihat di papan whiteboard apa namanya, di baliho itu. Itu kan belum semuanya Ustaz Monika yang terus itu terkena. Belum. Mandiri sudah. Coba alumni SMA Hamka di bawah kepemimpinan Ustazah Monika itu begitu banyak lulus. Berapa persen tuh Monika? Total berapa yang belum persentasenya? Lulus di Pulau Tinggi. Gila, ada di Brawijaya, Pusat Pergian itu baik itu. Ada di Unan, Dallas, ada di UMP, ada di UIN dan lain sebagainya. Apa arti saudara? Sebelumnya juga ada di kedokteran. Ada kedokteran Unan, ada kedokteran Mula Warma apa? Banyak masih jelas. Ya, itu Lampung Makmuran, Lampung Makmuran. Jadi banyak dari santri kita punya potensi hebat. Anak-anak SMA, santri SMA itu ke depan bisa tak potensi yang dimiliki itu muncul ke permukaan dan dibina oleh para guru. Makanya pilihan Pak Zul, Pak Paul dan kawan-kawan ini kenapa memilih S2 supaya ada wawasan yang lebih luas, kemampuan yang lebih untuk membina para santri di lokal pembelajaran. Tentu juga tidak mengabaikan wali kamar yang luar biasa itu. Dan wali kamar kita rata-rata sarjana ya, ada pengajar sekolah. Dan wali kamar itu adalah tugas yang sangat berat. Makanya tanggung jawab, keteraturan, disiplin juga sangat diminta. Makanya saudara sekalian, yang menjadi wali kamar masing-masing pada saat itu tolong didengar, diperhatikan, tujuannya baik untuk membina anak-anak santri menjadi lebih mandiri. Berbeda dengan rumah. Kata Pak WA malam ini ada yang nangis ini dari mamanya. Ada itu, biasa itu 1 hari, 1 minggu, 2 minggu itu biasa. Tapi kalau sudah biasa di sini, kita mempunyai lapangan olahraga yang cukup lumayan, ada lapangan tenis, lapangan futsal, ada badminton, kita bisa dipakai untuk takraw, juga ada untuk basket. Cukup lengkap sebenarnya dibanding tempat-tempat lain. Apalagi nanti Pak Zul dengan Pak Paul membenahi hall itu, nanti sudah dipasang juga Pak Paul. Mungkin kapan kita rencana pertama-tama lebih baik sehingga hall itu bisa digunakan baik tampilan luar maupun sekat-sekat untuk kegiatan olahraga. Rasanya cukup lengkap dan halaman kita juga cukup luas, tidak sedikit. Dan lahan Hamka ini 4 hektar. Nah, inilah anak-anak bisa memanfaatkan, tapi jangan dirusak, dipelihara. Yang paling banyak itu adalah kalau ada misalnya yang agak apakah tonggak, apakah pagar, itu laporkan ke wali kamar atau apa. Itu ada masalah, laporkan sehingga bisa diperbaiki. Dan nanti materi itu ada ya, ada.
juga menerima kedisiplinan dari kawan-kawan security. Itu juga perhatikan. Ya, dan mudah-mudahan Hafiz, kemudian awal dengan kawan-kawannya bisa betah di sini, bisa nyaman. Tadi makanannya apa? Tadi siapa? Lontong. Senang. Iya, sudah. Kalau ada misalnya yang belum sesuai dengan harapan santri, lapor ke siapa yang Azila, lapor ke Ustazah Azila, sehingga nanti dirapikan. Kita ingin selalu merapikan itu, merapikan kebersihan, merapikan makanan dan sebagainya. Umur 7 tahun ini sudah mulai kelas 1 SMP, SD. Kalau tingkatan depannya dah, kita baru mulai. Berarti kan baru masuk sekolah itu, 5 kelas 2. Nah, kalau nanti sudah 10 tahun, ini sudah establis, sudah sangat bagus sekali. Itu harapan kita. Dan saya minta wali kamar, para guru, kepala sekolah untuk selalu on the track sesuai dengan aturan menjalankan pelaksanaan baik kegiatan pembimbingan, pembelajaran, pengawasan. Nah, ini masalah itu penting. Anak-anak tidak boleh keluar dari pesantren tanpa izin wali kamar dan Ustaz Azila. Mungkin ya, kebetulan ya. Kita disiplin ini. Kemarin berapa orang kita keluarkan, Pak? Betul. 6 orang santri kita kembalikan pada orang tua. Hamka ini wakaf. Badan wakaf tidak milik perseorangan. Jadi kita tidak mencari keuntungan dalam artian rate of return. Tetapi kita ingin memberikan pengabdian pada masyarakat. Inilah lembaga yang mengerjakan secara profesional dan baik. Maka yang tidak sesuai aturan saya sudah sampaikan kepada Pak Yul, Pak Presiden. Kalau ada yang tidak sesuai aturan dan susah untuk dibina, dididik dan sebagainya, ya nanti bisa kita kembalikan pada orang tua. Karena bagaimanapun Hamka tidak mau menjadi tempat seperti bengkel. Tahu bengkel? Bengkel apa? Bengkel. Apa bengkel? Bengkel itu ada yang rusak diperbaiki. Sepeda motor misalnya, dan rusak diperbaiki diganti seperempat. No, seperti itu. Hamka selalu lembaga edukasi yang bekerja dengan sistem aturan yang jelas. Seperti itu. Kalau tidak akan maju kita. Saya kemarin 1 bulan di Jakarta, berkeliling-keliling, hampir sampai ke kampung komunikasi. Ya, Sukabumi. Sudah di pinggir Sukabumi itu dulu. Ya, belajar mencari pesantren yang bagus sebagai model, salah satu tugas sebagai model pesantren yang akan kita kembangkan berikutnya. Walaupun konsepnya sudah bagus, tetapi harus ada semacam kajian-kajian yang lebih rinci, yang lebih rigid, itu teliti. Kemudian tahapan-tahapan yang lebih jelas, sehingga kita bekerja dengan sistem yang bagus. Ternyata Hamka tak kalah. Hamka termasuk pada rank yang di atas. Tapi kalau ada Hamka yang pesantren mahal-mahal, hebat-hebat, dan juga tentu kosnya sangat besar, biaya sangat besar.
Ke depan saya pikir nggak bisa seperti itu. Kenapa tidak? Anaknya hebat, perilakunya hebat, dan contoh bagi sekolah-sekolah itu. Itu harapan kita. Saya tidak akan banyak bicara, nanti akan mencerita dalam tim dalam materi itu. Jadi Anda silakan duduk kembali. Habis. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan pos ini kita menjadi sesuatu yang terbaik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berkat orientasi santri PMT Profesor Dr. Hamka saya buka secara resmi. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perwakilan santri SMP dan santri SMA. Santri SMA diwakili oleh Faizal Safwan dan santri SMP diwakilkan kepada Kendra. Kepada Ananda tercinta dipersilakan maju ke depan untuk mengambil posisi. Mereka. Siapa? Nanti sebentar lagi hebat enggak? Apa namanya? Dari mana? Dari mana antum, Nak? Ini terus sekolahnya Minante ini. Udah kenal Pak. Sudah. Kenal Pak datang kemarin. SMP. Siapa namanya? Ket? Kiat. Dari mana dulu? Ini ada kakak di sini Pak. Alhamdulillah. Dari mana? Hebat. Kakaknya juga di sini Pak. Ini siapa nih? Ada kakak di sini. Ini siapa? Jabatnya? Kepala sekolah. Kepala sekolah ini. Nah, silakan. Ada kakak. Ya. Foto. Sama. Coba. Kata Bapak sekolah di sini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub 'alaina ya Allah fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal lana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al jama'atana fi hadzal yawm ya Allah jama'atan marhumah wa la taj'al jama'atana fi hadzal yawm ya Allah jama'atan ma'sumah. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا ولأساتذتنا ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.